mengenai kasus klaim reimbursement yang melewati batas waktu. Ringkasan kasus tersebut dimulai sejak orang peserta asuransi bernama Dimas yang menjalani proses rawat jalan di sebuah klinik dan dia terlambat mengajukan klaim karena dalam polis tercatat bahwa klaim reimbursement maksimal harus diajukan kepada perusahaan asuransi 30 hari maksimal 30 hari setelah tindakan medis dilakukan. Namun Dimas terlambat mengajukan klaim tersebut. Beliau baru mengajukan klaimnya setelah 45 hari. Kemudian yang selanjutnya ada identifikasi masalah utama. Masalah utama dari kasus tersebut merupakan kesalahan Dimas atau tertanggung yang memang terlambat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sehingga dia tidak mendapatkan biaya pengganti dari pengobatan dia sebelumnya. Selanjutnya ada ketentuan polis terkait manfaat. Nah, dari kasus ini perusahaan asuransi tersebut menyantumkan bahwa proses reimbursement hanya dapat diproses apabila tertanggung menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, dari kasus ini, Dimas kan memang terlambat dalam mengirimkan dokumennya. Maka, perusahaan asuransi atau penanggung ini memang tidak bisa memproses klaim dari Dimas karena beliau mengajukannya 45 hari setelah tindakan medis dilakukan. Sedangkan dalam polis tercantum dengan jelas bahwa proses klaim reimbursement ini hanya bisa dilakukan maksimal 30 hari setelah tindakan medis dilakukan. Nah, karena hal tersebut juga tercantum dalam ketentuan polis mengenai batas waktu yang ditentukan oleh penanggung untuk pengajuan klaim reimbursement, maka penanggung atau perusahaan asuransi memiliki landasan hukum yang sah untuk menolak pengajuan klaim dari Dimas. Jadi si perusahaan ini mempunyai landasan hukum gitu, mempunyai alasan yang kuat untuk menolak pengajuan klaim yang diajukan sama Dimas seperti itu. Selanjutnya ada jenis metode klaim yang digunakan di dalam kasus ini. Kasus ini menggunakan jenis metode klaim reimbursement atau sistem di mana si tertanggung ini memang membayar terlebih dahulu biaya pengobatan yang beliau lakukan. Kemudian nanti dia akan mengajukan berkas pengajuan klaim kepada penanggung atau perusahaan asuransi untuk mengganti biaya pribadi yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada faktor masa tunggu, premi, etikat baik, dan misrepresentasi. Nah, yang pertama ada faktor masa tunggu. Dalam kasus ini, masa tunggu sebenarnya tidak menjadi bagian dalam kasus ini karena memang manfaat rawat jalan yang diterima oleh Dimas, manfaat reimbursement dari perawatan rawat jalan yang diterima oleh Dimas memang seharusnya bisa diklaim karena sudah termasuk dalam polis aktif, periode polis aktif. Jadi seharusnya jika Dimas memang mengajukan berkas tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, seharusnya klaim reimbursement itu bisa diambil. Kemudian ada faktor premi. Nah, faktor premi ini juga tidak berkaitan dengan kasus ini karena memang jika dari awal tertanggung belum membayar premi, maka klaim memang tidak bisa diajukan sejak awal meskipun tertanggung mengajukannya dalam batas waktu yang ditentukan. Nah, jadi kasus ini memang murni karena dari awal si tertanggung ini memang terlambat dalam mengajukan klaimnya kepada perusahaan asuransi. Jadi prinsip etikat baik ini memang yang paling berhubungan dengan kasus ini. Nah, yang terakhir itu ada faktor misrepresentasi. Nah, misrepresentasi ini juga tidak berhubungan dengan kasus ini karena memang dari awal si tertanggung ini tidak menyampaikan informasi atau tidak memanipulasi dokumen yang memang harus diajukan kepada perusahaan asuransi. Jadi misrepresentasi ini tidak berhubungan dengan kasus ini karena sejak awal tertanggung hanya memang terlambat dalam mengajukan pengajuan klaim reimbursement, di mana seharusnya dalam 30 hari setelah tindakan medis dilakukan, namun si tertanggung atau Dimas ini baru mengajukan klaim tersebut setelah 45 hari. Jadi pengajuan klaim tersebut memang mendapatkan penolakan dari perusahaan asuransi atau penanggung.
Ya, selanjutnya yaitu ada ketentuan prosedur klaim, di mana dokumen klaim wajib diterima maksimal 30 hari setelah tindakan medis. Pelanggaran batas waktu menjadi alasan sah penolakan klaim. Nah, di mana di sini dari kasus yang kami selesaikan atau kami analisis, di mana Mas Dimas itu telat 15 hari untuk mengumpulkan klaim reimbursement-nya, di mana itu sudah menyalahi aturan dan tidak mengikuti perjanjian awal dari penanggung dan juga tertanggung, di mana perjanjiannya adalah 30 hari sedangkan Mas Dimas ini melanggar. Nah, dasar hukumnya yaitu ada juga dari yang pertama UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian mengatur kewajiban tertanggung dan penanggung serta penyelesaian sengketa. Selanjutnya yaitu ada KUHD pasal 246 dan 251 di mana penanggung hanya menanggung risiko sesuai ketentuan penulis. Klaim yang tidak memenuhi syarat dapat ditolak. Nah, di sini bagaimana klaim yang dilakukan Mas Dimas itu sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan di perjanjian awal, maka dari pihak asuransi berhak dan juga bisa untuk menolak klaim tersebut. Yang ketiga yaitu pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Nah, perjanjian itu menjadi aturan. Perjanjian awal ini menjadi aturan untuk pihak manapun. Jadi pihak penanggung dan tertanggung harus mengikuti perjanjian awal dan tidak bisa mengingkarinya seperti itu. Oke, selanjutnya ada argumentasi dan sikap dan posisi yang kita ambil ataupun kita mengambil posisi mana gitu dari kedua sisi dari penanggung dan tertanggung. Untuk kita sendiri, kita mendukung penanggung alias perusahaan asuransi. Kenapa? Memang dari kasus ini yang terjadi adalah mungkin entah kelalaian atau bagaimana dari Mas Dimas, di mana ketelatan untuk Mas Dimas ini mengumpulkan ataupun mengambil klaim reimbursement itu telat. Jadi dari asuransi atau dari pihak asuransi sendiri memang berhak untuk tidak menerima ataupun tidak memberikan reimbursement-nya kepada Mas Dimas tentang terhadap tindakan medis yang sudah dilalui oleh Mas Dimas. Maka perusahaan asuransi juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyediakan sistem penginap dan platform digital untuk pengajuan klaim serta melakukan sosialisasi yang lebih jelas mengenai batas waktu dan persyaratan administrasi agar tertanggung dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu dan meminimalkan penolakan klaim. Nah, mungkin dari pihak asuransi juga harus menerapkan ataupun juga harus melakukan sosialisasi yang lebih jelas, pemberitahu informasi yang lebih jelas, dan juga mungkin dengan platform digital disediakan juga sistem reminder agar dari tertanggung ataupun dari pemegang polis itu bisa mengingat ataupun tidak lupa untuk ngeklaim ataupun semacamnya. Nah, itu juga mungkin bisa diterapkan oleh pihak asuransi agar kejadian seperti ini tidak terjadi dan juga kepuasan dari pemegang polis ataupun tertanggung bisa lebih luas dan lebih bagus. Selanjutnya ada rencana tindakan. Yang pertama ada upaya non litigasi. Tertanggung dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi di LAPS SJK yang menyediakan proses cepat, murah, dan netral. Setelah peserta mengajukan pengajuan ke perusahaan serta melengkapi dokumen seperti polis, rekam medis, bukti pembayaran, dan surat penolakan klaim. Jadi melalui jalur non litigasi, peserta bisa menyelesaikan sengketa lewat LAPS SJK, yaitu lembaga resmi dari OJK yang memang disediakan untuk membantu peserta dan perusahaan asuransi menyelesaikan perselisihan secara cepat dan biaya rendah. Proses mediasi ini lebih sederhana dibanding pengadilan karena mediator membantu kedua pihak mencari solusi yang adil. Sebelum bisa mengajukan mediasi, peserta tetap harus membuat pengaduan terlebih dahulu ke perusahaan asuransi sebagai langkah awal. Setelah itu, semua dokumen pendukung seperti polis, rekam medis, bukti biaya, dan surat penolakan klaim harus dilengkapi. Jika dokumen sudah lengkap, barulah peserta bisa mengajukan sengketa melalui situs resmi LAPS SJK untuk diproses secara formal. Yang kedua, ada upaya litigasi. Jika tertanggung menilai penolakan klaim tidak sesuai isi polis, sengketa dapat dibawa ke pengadilan dengan pembuktian melalui polis, riwayat medis, dan keterangan saksi. Putusan hakim kemudian menentukan sah atau tidaknya penolakan hakim. Jadi, jika jalur mediasi tidak berhasil atau peserta merasa keputusan penolakan klaim memang tidak sesuai dengan ketentuan dalam polis, maka peserta dapat membawa perkara ke jalur litigasi atau pengadilan. Pada proses ini,
Bukti sangat berperan, seperti polis, asuransi, catatan medis, dan informasi mengenai kronologi pengajuan klaim. Pengadilan akan menilai apakah penanggung benar-benar telah menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian atau justru ada kelalaian. Misalnya ketidakjelasan informasi atau prosedur yang membingungkan. Di sisi lain, perusahaan juga dapat berargumen bahwa peserta memang melewati batas waktu klaim yang sudah disepakati. Pada akhirnya, hakim akan memutuskan apakah penolakan klaim sah atau perusahaan harus membayar klaim tersebut. Putusan ini bersifat final dan mengikat kedua pihak. Lalu ada rekomendasi perbaikan. Perusahaan harus melakukan perbaikan untuk menghindari keterlambatan pengajuan klaim. Seperti kasus, pertama, edukasi peserta harus ditingkatkan untuk memberitahu pemegang polis tentang batas waktu klaim, dokumen yang diperlukan, dan konsekuensi jika terlambat. Kedua, prosedur operasi standar atau SOP klaim harus disempurnakan, terutama yang berkaitan dengan alur informasi dan sistem pengingat agar peserta dapat mengajukan klaim tepat waktu. Terakhir, komunikasi antara agen dan peserta harus ditingkatkan untuk lebih proaktif, memberikan informasi dan mengingatkan peserta tentang kewajiban mereka. Jadi, agar kasus keterlambatan pengajuan klaim tidak terulang, perusahaan perlu meningkatkan edukasi kepada pemegang polis mengenai batas waktu dan dokumen yang harus dipenuhi sehingga peserta tidak salah paham. SOP atau prosedur klaim juga harus diperbaiki, terutama terkait alur informasi dan sistem pengingat yang membantu peserta lebih disiplin dalam mengajukan klaim. Selain itu, komunikasi antara agen dan peserta harus diperkuat. Agen seharusnya lebih aktif mengingatkan peserta mengenai kewajiban mereka dan membantu memastikan dokumen klaim lengkap sebelum waktu pengajuan berakhir. Selanjutnya di sini ialah terdapat bagian mitigasi klaim reimbursement. Dimulai dari tahap awal yaitu dari tertanggung. Jadi proses klaim reimbursement dimulai dari peserta asuransi atau tertanggung. Nah, jadi dalam kasus ini pesertanya adalah bernama Dimas yang terdaftar sebagai pemegang polis. Tahap awal ini menggambarkan posisi peserta sebagai pihak yang berhak mendapatkan manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selanjutnya di bagian kedua yaitu rawat jalan. Jadi tahap berikutnya adalah tindakan medis yang dilakukan oleh peserta tersebut. Jadi di kasus ini Dimas menjalani rawat jalan di sebuah fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan kesehatan. Pada sistem reimbursement ini, seluruh biaya yang timbul awalnya menjadi tanggungan peserta sebelum nantinya diganti oleh perusahaan asuransi apabila semua syarat telah terpenuhi. Selanjutnya di tahap reimbursement, peserta harus mengeluarkan biaya sendiri terlebih dahulu. Dimas membayar biaya pemeriksaan dari kantong pribadinya sendiri. Setelah tindakan medis selesai, barulah ia dapat mengajukan permohonan penggantian biaya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah peserta mengumpulkan dokumen klaim. Setelah menerima perawatan, peserta harus mengumpulkan seluruh dokumen pendukung klaim dari pihak asuransinya. Dokumen ini biasanya terdapat kwitansi asli, resume medisnya, formulir pengajuan klaimnya, dan persyaratan administratif lainnya. Nah, pada tahap ini, Dimas pun perlu mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Tetapi proses pengumpulannya ini memakan waktu yang terlalu lama. Selanjutnya adalah pengiriman dokumen klaim kepada perusahaan asuransi. Jadi setelah dokumen lengkap, tahap berikutnya adalah mengirimkan berkas tersebut kepada perusahaan asuransi. Disinilah mungkin bisa terjadi masalah pada kasus Dimas, yang Dimas ini mengirimkan dokumen klaimnya itu setelah 45 hari sejak tindakan medis dilakukan. Padahal dalam peraturannya itu sesuai ketentuan polisnya, dokumen klaim seharusnya diterima maksimal 30 hari setelah tindakan. Selanjutnya, di tahap selanjutnya adalah verifikasi dari administrasinya. Jadi perusahaan asuransi ini akan memeriksa apakah dokumen klaim sudah lengkap dan diajukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Inilah titik keputusan penting dalam alur bagian mitigasi tersebut. Ketika perusahaan melakukan pengecekan terhadap berkas Dimas, ditemukan mungkin bahwa pengajuannya ini melampaui batas waktu yang telah disepakati dalam polis. Tahap selanjutnya ialah
Jika dokumen tidak sesuai ini, klaim bisa ditolak atau klaim bisa disetujui gitu. Kalau misalnya jika dokumennya sudah selesai. Kalau misalnya dokumennya tidak sesuai ini, seperti dokumen yang tidak lengkap atau terlambat dikirim, maka klaim ini otomatis masuk jalur penolakan. Pada kasus Dimas tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi berbeda jika dokumen ini sudah sesuai. Kalau misalnya dokumen ini sudah sesuai, otomatis klaimnya akan disetujui. Dan prosesnya ini akan lebih lanjut. Namun karena dalam kasus tersebut Dimas ini tidak memenuhi persyaratan waktunya, mungkin jalur ini tidak berlaku di dalam kasus tersebut. Selanjutnya ialah kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam kasus tersebut ialah tentang pemahaman dan kepatuhan peserta terhadap aturan dalam sistem asuransi kesehatan. Nah, dalam kasus ini tuh Dimas sebagai tertanggung menggunakan mekanisme reimbursement, sehingga ia harus membayar biaya rawat jalan terlebih dahulu sebelum mengajukan klaim penggantian kepada perusahaan asuransi. Namun, terdapat ketentuan waktu yang harus dipatuhi. Polis ini tuh menegaskan bahwa dokumen klaim wajib diterima maksimal 30 hari setelah tindakan medis dilakukan. Sayangnya, Dimas ini baru mengajukan dokumennya setelah 45 hari. Nah, artinya keterlambatan ini membuat perusahaan asuransi secara sah dapat menolak klaim yang telah dilakukan oleh Dimas. Berdasarkan analisis tersebut, keputusan penanggung untuk menolak klaim merupakan langkah yang tepat secara administratif maupun secara hukum. Jika perusahaan memberikan pengecualian hanya untuk satu peserta, hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan bagi peserta yang lain dan berpotensi memunculkan tuduhan praktik atau yang tidak berprofesional. Oleh karena itu, konsistensi dalam menerapkan aturan menjadi hal yang sangat penting. Meski demikian, masih terdapat upaya yang dapat ditempuh oleh Dimas. Pada tahap awal, penyelesaian secara non-litigasi melalui mediasi LAPS SJK merupakan langkah yang paling efisien. Proses mediasi ini menawarkan solusi yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, serta melibatkan pihak netral yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Jadi, melalui mediasi baik tertanggung maupun penanggung dapat menyampaikan pandangan mereka secara terbuka. Ini menjadi kesempatan untuk menjelaskan kembali letak klien peserta sekaligus mengevaluasi kemungkinan adanya kekurangan dalam prosedur perusahaan. Dengan cara ini, penyelesaian dapat dicapai secara lebih adil, efektif, dan tetap menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak tersebut.